Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Deasafina dari RMIK 2B dengan NIM 1955048. Hari ini akan memaparkan materi tentang terminologi medis, konsep dasar pembentukan istilah medis pada malformasi kongenital, deformitas, dan abnormalitas kromosom. Yang pertama yaitu malformasi kongenital. Kelainan kongenital adalah kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul semenjak kehidupan hasil konsepsi sel telur. Kelainan kongenital dapat merupakan sebab penting terjadinya abortus, lahir mati, atau kematian segera setelah lahir. Kelainan kongenital adalah kelainan yang tampak pada saat lahir. Kelainan ini dapat berupa penyakit yang didapat atas salah satu atau kedua orang tuanya atau tidak diturunkan. Kematian bayi dalam beberapa bulan pertama kehidupannya sering diakibatkan oleh kelainan kongenital yang cukup berat. Kelainan kongenital pada bayi baru lahir dapat berupa satu jenis kelainan saja atau dapat pula berupa beberapa kelainan kongenital secara bersamaan sebagai kelainan kongenital multiple. Beberapa penyakit malformasi kongenital. Yang pertama ada spina bifida. Spina bifida adalah suatu celah pada tulang belakang atau vertebra yang terjadi karena bagian dari satu atau beberapa vertebra gagal menutup atau gagal terbentuk secara utuh. Lalu yang kedua adalah salah satu kelainan tabung saraf yang ditandai dengan adanya penonjolan meninges atau selaput otak dan otak yang berbentuk seperti kantung melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. Umumnya terjadi pada awal masa kehamilan. Lalu yang ketiga adalah labioskisis. Labioskisis adalah kelainan kongenital yang berupa suatu ketidaksempurnaan pada penyambungan bibir atas yang biasanya berlokasi tepat di bawah hidung. Lalu yang keempat ada omphalocal. Omphalocal adalah defek dinding abdomen bagian ventral disertai herniasi organ dalam abdomen ke dalam sebuah kantung yang dilapisi oleh sebuah membran yang terdiri dari lapisan peritoneum pada bagian dalam dan lapisan amnion pada bagian luar. Beberapa istilah terminologi mengenai malformasi kongenital. Yang pertama ada omphaloceles, yaitu cacat lahir di mana usus atau organ-organ perut lain keluar dari pusar. Dengan prefiknya tidak ada, rootnya omphalo yang artinya pusar, sufiknya cele artinya hernia atau tumor. Lalu yang kedua ada hidrocephalus yang artinya penumpukan cairan di rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Dengan prefik hidro yang artinya air, root cephalo yaitu kepala, sufiknya tidak ada. Yang ketiga ada megalogastria yang disebut pembesaran lambung yang abnormal. Prefiknya yaitu megalo yang artinya besar, rootnya gastro yang artinya lambung, sufiksnya ia yang artinya merupakan bagian dari. Yang keempat ada makroglossia, yaitu pembesaran lidah yang parah dapat menyebabkan kesulitan kosmetik dan fungsional dalam berbicara, makan, menelan, dan tidur. Dengan prefik makro yaitu besar, rootnya glosso yang artinya lidah, sufiksnya ia yang merupakan bagian dari. Yang kelima ada dacrocystocele, yaitu terdapat saluran antara mata dan hidung yang tidak terbentuk. Prefiknya tidak ada, rootnya ada dua, yang pertama yaitu dacro yang artinya mata, cysto yang artinya sel. Sufiksnya cele yang artinya hernia atau tumor. Lalu yang keenam ada prefiknya tidak ada, dengan root laringo atau tenggorokan, sufiksnya cele, hernia atau tumor. Yang ketujuh ada dicepali, artinya kembar siam atau dua kepala, dengan prefik di yang artinya dua, rootnya cepal artinya kepala, dan sufiksnya tidak ada. Yang kedelapan ada mastocytosis yang artinya pertumbuhan abnormal sel-sel masto dalam tubuh. Prefiknya tidak ada, rootnya masto, sufiksnya osis atau keadaan. Yang 9 ada dextrokardia, suatu kondisi di mana jantung terletak di sisi kanan dadanya, bukan kiri. Dengan prefik dextra yang artinya kanan, rootnya kardio yang artinya jantung, dan sufiksnya tidak ada. Yang 10 ada megalogastria.
pembesaran lambung yang abnormal dengan prefiks megalo yang artinya besar, rootnya gastro yang artinya lambung, dan sufiksnya ia yang artinya bagian dari. Lalu yang kedua ada deformitas. Deformitas adalah perubahan bentuk pada kaki atau suatu kondisi kelainan bentuk secara anatomi di mana struktur tulang berubah dari bentuk yang seharusnya. Deformitas muskuloskeletal adalah kelainan dan trauma pada sistem muskuloskeletal yang bermanifestasi dari bentuk yang abnormal dari ekstremitas atau batang tubuh. Deformitas atau malformasi bawaan adalah kelainan suatu defek yang bisa terjadi ketika dalam kandungan dan terlihat pada waktu lahir dan dapat pula terjadi dalam perkembangan anak di kemudian hari. Deformitas dibagi menjadi dua, yaitu deformitas pada sendi. Yang pertama ada bergesernya sendi. Permukaan sendi dapat bergeser terhadap permukaan lainnya dan bila hanya sebagian yang bergeser disebut sublokasi dan bila seluruhnya disebut dislokasi. Lalu yang kedua ada mobilitas sendi yang berlebihan atau excessive mobility of the joint. Kapsul dan ligamen sendi merupakan jaringan fibrosa yang berfungsi mengamankan sendi dari gerakan yang abnormal. Lalu ada mobilitas sendi yang berkurang atau restricted mobility of the joint. Pada keadaan ini, terjadi gangguan gerakan sendi karena salah satu sebab sehingga kemampuan pergerakan sendi kurang normal. Setelah itu ada deformitas muskuloskeletal. Yang pertama ada ketidaksejajaran tulang atau loss of ligament. Tulang panjang dapat mengalami gangguan dalam kesejajaran atau aligamen karena terjadi deformitas torsional atau deformitas angulasi. Lalu ada abnormalitas panjang tulang atau abnormal length. Kelainan panjang pada tulang dapat berupa tulang memendek atau menghilang sama sekali atau panjangnya melebihi normal. Bukan abnormal tulang atau abnormalitas pertumbuhan tulang dapat terjadi akibat adanya kelainan pada tulang, misalnya osteoma atau osteokondrama. Berikut penyakit-penyakit yang berhubungan dengan deformitas. Yang pertama ada Talipes valgus. Talipes valgus terjadi karena produksi lemak pada kaki anak, yaitu tulang kering yang melengkung dan tidak secara tepat masuk dalam sendi lutut. Jika bengkoknya terlihat lebih pada satu kaki, penyebabnya bisa karena hambatan pertumbuhan. Yang kedua ada kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan atau cembung ke belakang secara berlebihan, sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. Lalu yang ketiga ada skoliosis. Skoliosis adalah deformitas postural vertebra atau kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal, seolah-olah membentuk huruf S atau huruf C. Lalu yang keempat ada polidaktili. Polidaktili juga dikenal sebagai hiperdaktili. Adalah kelainan kongenital fisik jari tangan di mana jumlah jari tangan lebih dari normal. Normalnya jari tangan adalah 5. Berikut adalah istilah-istilah terminologi yang berhubungan dengan deformitas. Yang pertama yaitu polidaktili. Merupakan kelainan kongenital fisik jari tangan di mana jumlah jari tangan lebih dari normal. Dengan prefiks poli yang artinya banyak, rootnya daktilo yang artinya jari tangan, dan sufiksnya tidak ada. Yang kedua ada oligodaktili. Kelainan kongenital fisik jari tangan di mana jumlah jari tangan kurang dari normal. Prefiksnya ada oligo yang artinya kurang, rootnya ada daktilo yang artinya jari tangan, dan sufiksnya tidak ada. Yang ketiga ada skoliosis, yaitu deformitas postural vertebra atau kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal, seolah-olah membentuk huruf S atau huruf C. Prefiksnya tidak ada, rootnya skolio yang artinya bengkok, dan sufiksnya osis yang artinya keadaan. Yang keempat ada hiposkoliosis, kombinasi lengkungan lateral dan luar tulang belakang. Dan skolio artinya bengkok. Sufiksnya osis yang artinya keadaan. Lalu yang kelima ada osteodistrofi. Perkembangan tulang yang rusak yang biasanya disebabkan oleh penyakit ginjal atau gangguan pada metabolisme kalsium dan fosfor. Dengan prefiksnya tidak ada, rootnya osteo yang artinya tulang, dan sufiksnya distrofi. Lalu yang keenam ada osteokondrodisplasia. Merupakan penyakit langka
yaitu bayi dilahirkan dengan beberapa jenis displasia skeletal. Dengan prefix tidak ada, rootnya ada dua. Yang pertama yaitu osteo yang artinya tulang dan kondro yang artinya tulang rawan. Dengan suffix displasia. Yang ketujuh ada sindaktili, yaitu kondisi ketika dua atau lebih jari-jari saling mengatu. Dengan prefix yang sin, root daktilo yang artinya jari tangan, dan suffix tidak ada. Yang kedelapan, myelomeningocele, yang artinya anomali kompleks tulang belakang yang menyebabkan berbagai kerusakan saraf tulang belakang. Dengan prefix tidak ada, rootnya ada dua. Yang pertama myelo yang artinya tulang belakang dan meningo yang artinya selaput. Suffixnya cele yang artinya hernia atau tumor. Yang kesembilan ada hidromeningocele, artinya penonjolan meninges otak atau susum tulang belakang melalui defek pada dinding tulang kantung yang terbentuk mengandung cairan cerebrospinal. Dengan prefix hidro artinya air, root meningo yang artinya selaput, dan suffixnya cele yang artinya hernia atau tumor. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai abnormalitas kromosom. Abnormalitas kromosom atau kelainan kromosom adalah salah satu masalah yang bisa dialami bayi sejak dalam kandungan. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan bayi sejak dalam kandungan. Ini juga menjadi sesuatu yang membahayakan kesehatan bayi. Bahkan bisa menyebabkan kematian bayi sebelum dilahirkan. Abnormalitas kromosom diklasifikasikan menjadi dua kelainan, yaitu kelainan pada jumlah kromosom dan kelainan pada struktur kromosom. Pada manusia, normal jumlah kromosom adalah 46 atau diploid. Kelainan jumlah kromosom dapat bermanifestasi menjadi aneudiploid atau poliploidi. Aneuploidi adalah kondisi abnormal yang disebabkan oleh hilangnya satu kromosom atau monosomi pada suatu pasang kromosom, atau yang disebabkan oleh 10 bertambahnya jumlah kromosom pada suatu pasang kromosom atau trisomi. Aneuploidi disebabkan oleh terjadinya kesalahan dalam proses pemisahan kromosom pada fase meiosis 1 dan 2. Monosomi merupakan sebuah kelainan di mana hanya terdapat satu kromosom pada autosom, sedangkan jika terdapat kelebihan kromosom disebut trisomi. Kromosom yang terkandung dalam trisomi memiliki kepadatan gen yang rendah. Trisomi dapat ditemukan pada sindrom Down atau trisomi 21. Poliploidi merupakan etiologi kematian yang paling sering tampak pada kasus abortus spontan dan kasus bayi lahir dengan kematian yang mendadak. Poliploidi adalah kelebihan jumlah kromosom yang lebih dari sepasang pada semua kromosom. Poliploidi dapat berasal dari triploidi atau 69 kromosom atau tetraploidi atau 92 kromosom. Berikut penyakit abnormalitas kromosom. Yang pertama ada sindrom Down. Sindrom Down disebut juga sebagai kelainan trisomi 21. Merupakan kelainan genetik yang sering terjadi dibandingkan kelainan genetik yang lain. Di dalam setiap inti sel kondisi normal, masing-masing kromosom dari nomor 1 sampai 23 berjumlah sepasang. Akan tetapi pada sindrom Down pada kromosom nomor 21 berjumlah 3 kromosom. Kondisi ini akan mengubah proses tumbuh kembang anak secara baik maupun perkembangan otak dan membentuk karakteristik khusus yang disebut dengan sindrom Down. Lalu yang kedua ada sindrom Turner. Sindrom Turner adalah kondisi kelainan genetik akibat kelainan kromosom seks pada wanita karena satu kromosom X hilang, sebagian atau hilang seluruhnya atau disebut dengan monosomi. Setiap orang dilahirkan dengan 23 pasang kromosom, di mana sepasang diantaranya merupakan kromosom seks. Kromosom seks inilah yang menentukan jenis kelamin seseorang. Seorang ibu akan menyumbangkan kromosom X pada anaknya, sedangkan seorang ayah dapat menyumbangkan kromosom X atau Y kepada anaknya. Apabila anaknya yang dilahirkan memiliki campuran kromosom X dari ibu dan Y dari ayah, hingga kromosom seksnya XY, maka anak tersebut akan lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Apabila yang dilahirkan memiliki campuran kromosom X dari ibu dan X dari ayah, sehingga kromosom seksnya XX, maka anak tersebut akan lahir dengan jenis kelamin wanita.
Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.